Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab sifat salat Nabi minat takbir ila taslim ka'annaka taroha yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan memulai pembahasan dari poin keberapa Bapak Ibu? 142 ya. Baik, silahkan dibuka halaman 46. Poin 142. Halaman 46. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ya, mari kita perhatikan ya sigotut tasyahud wa du'a ba'dahu. Bentuk bacaan tasyahud dan berdoa sesudahnya ya, sesudah tasyahud. Maka qala al-muallifu rahimahullah, penulis kitab ini Syekh Al-Albani berkata, wat tasyahhudu wajibun. Tasyahud itu wajib. Tasyahud wajibun. Idza nasiyahu sajada sajdai as-sahwi. Kalau dia lupa maka harus sujud sahwi. Ini maksudnya tasyahud awal. Tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu hukumnya wajib. Kalau dia lupa langsung berdiri maka bisa diganti dengan sujud sahwi 2 kali. Itu satu. Kalau sujud akhir nggak mungkin lupa ya. Tasyahud terakhir nggak mungkin lupa ya. Tidak mungkin lupa ya. Tapi kalau tasyahud pertama mungkin lupa. Maka karena dia wajib sehingga bisa diganti dengan 2 kali sujud sahwi. Nah, ini menunjukkan bahwa tasyahud pertama itu hukumnya wajib ya. Kalau rukun tidak bisa. Itu yang pertama. Kemudian pada poin berikutnya ya, wa yaqra'uhu sirran. Tasyahud itu dibaca sir. Sir pelan, maksudnya pelan yang dimaksud apa Bapak Ibu di sini? Ya. Dibaca pelan yang dimaksud di sini apa? Bitahriki al-lisan duna as-saut ya. Menggerakkan lisan tanpa ada suara. Itu. Baik imam maupun makmum ya kalau tasyahud. Baik. Bagaimana lalu lafadznya disebutkan pada poin yang ke-144 wasigotuhu, dan bentuk atau lafadz tasyahud itu adalah at-tahiyyatu lillah wassalawatu watthayyibah assalamu alan nabiyyi. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Assalamu alan nabiyyi ada sesuatu yang berbeda atau tidak? Kita biasa gimana? Assalamu alayka ayyuhan nabiyya. Tapi di sini Syekh Al-Albani mengatakan assalamu alan nabiyyi, tidak ada assalamu alayka. Kalau assalamu alayka itu dengan lafaz khitab ya, khitab itu orang kedua ya. Tapi di sini menggunakan ghaib ya, alan nabi, kepada nabi. Tidak assalamu alayka. Nah, jadi assalamu ala nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ini dia tasyahud. Tasyahud. Nah, Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Para ulama ya, berbeda pendapat terkait dengan kalimat assalamu ala nabi. Syekh Al-Albani beliau cenderung ya, ketika mengucapkan salam kepada nabi, ya, kalau nabi masih hidup dulu, maka bacaannya assalamu alaika ayyuhan nabi. Kalau masih hidup, assalamu alaika, semoga keselamatan tercurahkan kepada engkau wahai nabi. Itu. Sementara ba'da wafatihi, ketika beliau sudah wafat, kalimatnya tidak demikian. Tidak assalamu alaika ayyuhan nabi, tetapi assalamu alan nabi. Itu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Itu kata Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, beliau memberikan banyak keterangan terkait dengan ucapan assalamu ala nabi ini. Nah, kalau kita lihat beberapa lafaz tasyahud ya, di dalam kitab beliau yang lebih lengkap itu ada 6 bentuk tasyahud ya. Itu salah satu di antaranya. Nah, jadi yang pertama tasyahud dari riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, itu ada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Ada kalimat assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, lalu kata Syekh Al-Albani, tasyahud yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, ya di bawah itu catatan kaki, qultu wa qaulu ibni Mas'ud qulna assalamu ala nabi, yakni yaitu anna as-sahaba radhiyallahu anhum kanu yaqulun, dulu para sahabat mereka membaca ya assalamu alayka ayyuhan nabi, ya wa fit tasyahud wan nabi hayyun. Dalam tasyahud waktu itu nabi masih hidup, maka bacaannya assalamu alayka ayyuhan nabi. Falamma mata, ketika Rasul meninggal dunia, maka mereka mengganti anzalika bacaan tersebut, wa qalu, dan mereka mengucapkan assalamu ala nabi, yaitu assalamu ala nabi, tidak ada alaika, ayyuhannya enggak ada. Nah ini, itu kata Syekh Al-Albani, dan itu dikuatkan oleh riwayat Aisyah. Kata beliau, ketika Aisyah mengajarkan para sahabat tasyahud dalam sholatnya, ketika Rasul sudah wafat, maka ucapannya adalah assalamu ala nabi. Itu disebutkan dalam kitab Ruwahu As-Siraj fi Musnadihi ya, atau dalam kitab Al-Fawaid dengan sanad yang sahih ya. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan ya, jadi dulu para sahabat mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi bikafil khitab, dengan huruf kaf. Alaika ini namanya kaf al-khitab, huruf kaf yang artinya kamu ya, khitab itu orang kedua ya, fi hayatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dalam masa ketika nabi masih hidup. Falamma matan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam tarakul khitab, ketika nabi wafat, mereka para sahabat meninggalkan khitab, yaitu alaikanya ditinggalkan. Wa zakaruhu bilafzi ya al ghaib ya, dan mereka menyebutnya dengan lafaz ghaib ya, yaitu orang ketiga. Fasaru yaqulun, lalu mereka mengatakan assalamu alan nabi. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian, itu argumen Syekh Al-Albani, dan banyak lagi yang beliau ungkapkan ya. Meskipun nanti ulama lain ya mengatakan ya tetap baik Rasul masih hidup atau Rasul sudah meninggal,
kalimatnya sama tetap. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu. Nah, ini ya. Itu diterangkan diantaranya oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam kitab Minhatul Alam. Karena waktu itu Umar ibn Khattab ketika Nabi sudah wafat mengajarkan tasyahud tetap menggunakan assalamu alayka ayyuhan nabi. Beliau tidak mengajarkan assalamu alan nabi. Nah, dari dalam masalah ini ada khilaf ya. Ada yang mengatakan assalamu alan nabi. Ini diantaranya Syekh Al-Albani, tapi ada yang mengatakan tetap sama assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu. Jadi ada dua pendapat dalam hal ini. Nah, itu. Kemudian warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahil sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kalau kita perhatikan pada halaman 46 ini, ya, di situ tidak ada kalimat di tasyahud terutama diperhatikan asyhadu alla ilaha illallah saja. Ya, tidak ada wahdahu la syarikalah. Enggak ada ya. Di halaman 46. Ada enggak kata wahdahu la syarikalah? Setelah asyhadu alla ilaha illallah. Ada atau tidak? Tidak ada. Nah, kadang-kadang ya bunyinya seperti ini tanpa wahdahu la syarikalah. Tapi nanti dalam riwayat yang lain ada tambahan wahdahu la syarikalah. Yaitu berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar. Nanti riwayat yang ketiga itu disebutkan ada wahdahu la syarikalah. Itu sementara dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, riwayat Abdullah bin Abbas, dan riwayat dari itu dua itu tidak ada memang. Tidak ada wahdahu la syarikalah, sementara dalam riwayat Abdullah bin Umar ada wahdahu la syarikalah. Maka dengan demikian kadang-kadang menggunakan wahdahu la syarikalah, kadang-kadang tidak, enggak ada masalah. Karena dua-duanya ada riwayatnya. Termasuk dari riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu juga ada wahdahu la syarikalah. Jadi ini. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, jadi ada 6 sigoh atau lafaz tasyahud yang diterangkan oleh Syekh Al-Albani. Yang paling masyhur ya adalah tadi riwayat Abdullah bin Mas'ud, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah. Boleh tambahi wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Atau ada yang bunyinya lain. Sedikit ada perbedaan. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Itu juga boleh. Nah, itu kalau di sebagian kaum muslimin bunyinya berdasarkan riwayat Abdullah bin Abbas. Tapi di sebagian lain lagi ya tidak ada kata mubarakah. Jadi at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, nanti silakan dibuka ya kalau Bapak Ibu ingin tahu lebih detail kitab yang lebih besar ya. Kitabnya Syekh Al-Albani. Nah, di situ diterangkan beberapa sigoh atau lafaz tasyahud ya. Lafaz tasyahud. Kalau di sekolah cuma 2 itu. Hanya 2 itu ya. Mungkin biar muridnya nggak bingung kali ya. Nah, maka semakin naik tingkatan kita, semakin naik juga ilmu kita gitu ya. Jadi bukan hanya 2 tetapi ada 6. Ada 6 bentuknya. Itu. Ada yang kayak begini yang mungkin Bapak Ibu kebanyakan kita jarang mendengar ya. At-tahiyyatu lillah waz-zakiyatu
lillah, wat thayyibatu lillah. Ada kata az-zakiyah. Nah, ini yang jarang ya. Tapi itu ada. Maka kalau kita bisa menghafalkan semuanya, tentu itu lebih baik ya. Itu riwayat dari Umar ibn Khattab dan dari riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Ada kata az-zakiyat. Az-zakiyatu lillah. Jadi at-tahiyyatu, at-thayyibatu, as-salawatu, az-zakiyatu lillah. Itu riwayat Aisyah. Sementara riwayat Umar, at-tahiyyatu lillah, waz-zakiyatu lillah, wat-thayyibatu lillah. Nah, itu. Ada juga perbedaan sedikit ya. Nah, tapi poin pentingnya tadi ada tambahan kata az-zakiyat. Yaitu, sekalian, jadi bentuk tasyahud itu ada 6 berdasarkan ya paparan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Baik. Kemudian Bapak Ibu, ya, setelah itu apa? Wa yusalli ba'dahu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelahnya membaca sholawat kepada Nabi SAW. Bagaimana bentuk sholawat? Di sini diterangkan gimana? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, sholawat pun ya, kalau kita buka kitab yang lebih besar juga masih disusun oleh Syekh Al-Albani, itu ada 7 bentuk lafaz sholawat ya. Ini salah satu di antaranya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini penting juga ya kita pelajari. Itu yang pertama. Yang kedua, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid tadi ya. Lalu itu yang kedua. Yang kedua ini yang disebutkan di dalam kitab ini, di dalam kitab yang lebih besarnya itu disebutkan yang kedua. Sementara yang pertama ya, Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi. Nah, ini. Wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi ada tambahan ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Pernah enggak Bapak Ibu baca shalawat seperti ini? Enggak ya? Nah, ini penting gitu. Sesekali penting. Ya, supaya kita menerapkan semua sunnah Nabi SAW. Maka kalau ada suatu amalan diamalkan oleh Nabi dengan beberapa cara, dalam keadaan seperti itu yang terbaik kita pun melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Tidak hanya memilih salah satu, tetapi berusaha untuk juga mengamalkan, walaupun mungkin jarang-jarang gitu ya. Nah, ini jadi ada tambahan wa ala ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Itu. Nah, bisa nggak? Bisa ya? Bisa ya. Ada ya. Kan tadi Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi ya, wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama shallaita ala ali Ibrahim. Kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diulang 2 kali innaka Hamidum Majid ya. Kemudian wa barik. Jadi as-shalah wal barakah di sini ya. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jadi di sini Rasul membaca sholawat, membaca sholawat. Di situ dimasukkan keluarganya, istrinya, dan anak keturunannya.
Sementara dalam kitab kita halaman 47 Rasul membaca sholawat hanya untuk dirinya sendiri. Ada wa ala apa itu yang wa ala ali Muhammad. Nah, itu. Yang azwaj zuriyahnya enggak masuk ya. Walaupun nanti ada sebagian ulama yang mengatakan wa ala ali Muhammad. Kata al itu juga termasuk umatnya, ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad. Saya keluarga juga umatnya. Nah, bukan Ali tapi Ali. Hamzah lam, bukan ain lam ya. Ali jadi. Ya, seperti Ali Imran tuh. Ali Imran. Jelas ya? Jadi bukan kalau tinggi pakai ain, Ali. Ain Aliyun ya. Baik, itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi itu. Kemudian ketika kita memperhatikan kata Ibrahim, itu ada yang hanya langsung wa ala ali Ibrahim, tidak kata yang untuk khusus Ibrahim di salawat pertama tadi nggak disebutkan, langsung jadi kama shallaita ala ali Ibrahim. Tapi nanti dalam riwayat yang lain ada kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Itu ada. Kemudian ada juga yang ada tambahan an-nabiyil ummi. Allahumma sholli ala Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad. Itu juga ada ya. Itu sigoh yang keempat. Nah, bahkan ada juga nanti yang pakai tambahan Allahumma sholli ala Muhammadin abdika wa rasulika. Ada abdika wa rasulika. Nah, ini. Itu ya Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian ada yang pakai fil alamin. Kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ya, nah ada nanti wa barik dulu. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada yang pakai fil alamin. Itu berdasarkan riwayat Muslim dan Abu Awanah termasuk Ibnu Abi Syaibah, Abu Daud dan An-Nasa'i. Jadi boleh pakai fil alamin, boleh tanpa kata fil alamin. Jadi semua ada dalilnya. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Baik. Kemudian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, pada poin yang ke-146 disebutkan wa in syi'ta al-ikhtisar. Ya, kalau kamu mau maka al-ikhtisar, ringkas ya. Cukup ringkas yang pendek, yaitu dengan mengucapkan apa? Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Langsung digabung ya. Itu yang paling ringkas. Itu. Nanti Rasul dulu semuanya jadi sholawat semua keberkahan, lalu kemudian setelah Nabi Muhammad selesai untuk Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, itu yang paling ringkas kalau kita mau ya, boleh dengan cara seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi itu yang paling ringkas. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian summa pada poin yang ke-147 yatakhayyar fi hadat tasyahudi minad du'ail warid ajabahu ilaihi fayatullah bih. Kemudian dia memilih dalam tasyahud ini dari doa al-warid itu doa yang ya ada dalam asar ya. Jadi al-warid yang dimaksud di sini ya kalau di
halaman 49 tidak disebutkan ya al-warid terjemahnya maksudnya tidak disebutkan. Jadi al-warid yang dimaksud kalau Bapak Ibu buka halaman 49 147 itu ya. Kata summa yatakhayyar min hadza fi hadza tasyahudi min ad-du'a al-warid. Al-warid itu maksudnya doa ya, yang ada diajarkan oleh Nabi, ada tuntunannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dimaksud al-warid, yang ada maksudnya, yang ada dan ada riwayatnya gitu maksudnya. A'jabahu ilaih, yang dia suka, fayadullah bihi, dan kemudian dia berdoa kepada Allah dengan doa-doa tersebut yang dia suka. Nah, jadi Bapak Ibu, tasyahud terakhir adalah tempatnya berdoa. Saya ulangi, tasyahud terakhir tempatnya untuk memperbanyak doa. Itu Bapak Ibu. Nah, maka dia pilih mana yang dia suka, silahkan. Baik untuk kebaikan dunia maupun untuk kebaikan akhirat. Walaupun ada sebagian ulama nggak boleh katanya meminta hanya untuk meminta untuk kebaikan dunia, itu khusus mintanya untuk kebaikan akhirat. Tapi itu dibantah oleh Syekh Ibnu Al-Utsaimin, tidak. Ya, kita boleh di dalam tasyahud terakhir kita berdoa kepada Allah Ta'ala minta kebaikan-kebaikan dunia. Ya. Bahkan Bapak Ibu, ya, kita boleh berdoa dengan doa kita yang kita buat, yang kita susun, ya, di luar apa yang diajarkan oleh Nabi, selama isinya adalah memohon kebaikan dunia dan akhirat. Itu boleh, karena kata nanti di dalam hadis disebutkan falyatakhayyar minad du'a alladzi a'jabahu ilaih. Hendaklah dia memilih doa yang dia suka. Ya, kata minad du'a di situ disebut dalam bentuk ma'rifah dan itu menunjukkan keumuman. Jadi pokoknya doa apa saja yang dia suka silahkan dibaca. Minad du'a alladzi a'jabahu ilaih. Misal, ya, sama seperti pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, berdoa dalam sujud, kita juga boleh membaca doa-doa yang kita inginkan di luar apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, misalnya yang kemarin saya sampaikan, kita minta, ya Allah, berikanlah untukku kendaraan roda 4 yang nyaman gitu ya misalnya. Minta itu boleh gitu. Allahumma hayyi lana as-sayyaratal murihah misalnya, tapi dengan bahasa Arab. Yang belum punya rumah minta berdoa kepada Allah, Allahumma hayyi lana ya baitan jamila, ya Allah berikanlah kepada kami rumah yang bagus misalnya. Atau ya yang lain-lain, yang belum nikah misalnya, atau punya anak belum nikah, boleh juga itu berdoa, Allahumma misalnya jawiz ya binti ya zauzan salihah misalnya, zauzan salihah, ya Allah nikahkanlah putriku dengan suami yang saleh misalnya. Itu boleh. Seandainya ya ada di antara Bapak Ibu punya putri belum nikah, itu mintalah pada Allah di sujud atau di tasyahud terakhir. Atau punya anak laki-laki belum nikah, Allahumma ya jawiz ibni bi zauzatin salihah misalnya. Kalau anak laki-lakinya belum nikah, ya Allah ya, nikahkanlah atau jodohkanlah anakku dengan istri yang salihah. Nah, atau kalau perempuan gimana? Allahumma zawwij binti bi jauzin salihin misalnya. Itu boleh. Ya, karena di situ minta kebaikan dunia boleh. Karena kata doa itu umum. Atau apa saja Bapak Ibu mau minta apa silahkan.
Tapi tentu yang lebih afdol adalah yang doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita punya hutang biar cepat lunas gitu ya. Kan ada tuh doa yang diajarkan Nabi. Gimana? Allahumma kfina bihalalika an haramika waghdina bifadlika amman siwaka. Itu. Kata Ali bin Abi Thalib, Rasul mengajarkan doa ini kepadaku. Ya. Maka barang siapa yang punya hutang lalu dia membaca doa ini, Allah akan bantu dia ya, bisa melunasi hutangnya. Itu tadi Allahumma kfina bihalalika an haramika waghnina bifadlika amman siwak. Ini ada dari Nabi hadisnya. Oke, itu kan ada orang datang kepada Ali minjem uang gitu untuk bayar hutang, kata Ali tidak ada ya. Tapi mau nggak ku ajarkan engkau satu doa yang doa ini diajarkan oleh Nabi. Nah, lalu itulah yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi doanya. Nah, ini Bapak Ibu boleh ya. Yaitu jadi yang wa yatakhayyar tadi minad du'a alladzi a'jabahu ilaihi fayad'u bihi. Bahkan Bapak Ibu berdoa pada saat tasyahud terakhir itu adalah di antara tempat terbaik. Selain ketika sedang sujud. Karena Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayyu du'ain asma?" Duhai Rasul, kapan doa yang paling didengar oleh Allah Ta'ala? Rasul mengatakan, "Fi jawfil lail," yang pertama di tengah malam, yang kedua, "Fi duburi kulli sholawatil maktubah." Di akhir, ya di akhir setiap sholat fardu 5 waktu itu. Jadi itu tempat yang paling didengar oleh Allah Ta'ala kalau kita berdoa kepada Allah di tasyahud terakhir. Nah, oleh karenanya perbanyaklah doa gitu di tasyahud terakhir. Nah, ini ya bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi memperbanyak doa itu penting sekali ya. Karena itulah saat dimana doa-doa kita sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita punya banyak hafalan doa, maka bisa kita panjatkan di tasyahud terakhir. Nah, ini Bapak Ibu. Dan Rasul memperlama memang tasyahudnya. Rasul itu tasyahud akhirnya ya. Jadi di antara amalan gerakan Rasulullah SAW dalam sholat itu yang apa ya, di antara kan ada ruku, ada i'tidal, ada sujud, ada duduk di antara dua sujud. Itu semua hampir sama lamanya. Nah, berdirinya dan yang paling lama tadi di antara itu semua adalah waktu tasyahud terakhir. Tasyahud terakhir itu sama dengan lama berdirinya beliau. Nah, tetapi catatannya menurut sebagian keterangan ya dari sebagian ulama menerangkan kalau kita mau memperlama membaca doa dalam tasyahud terakhir, batas maksimalnya adalah sama dengan lamanya kita berdiri. Jangan lebih lama dari berdiri. Misalnya kita waktu berdiri 10 menit, maka tasyahud akhir jangan lebih dari 10 menit gitu. Dan harus sendiri tidak boleh jadi imam ya? Ya enggak. Boleh waktu sendiri, boleh ketika jadi imam gitu. Lah kok dikasih kesempatan berdoa malah kasihan? Justru harusnya terima kasih makmum. Karena imam memberikan kesempatan kepada makmum untuk memperbanyak doa di tempat yang paling didengar oleh Allah Ta'ala. Ya karena belum paham gitu, karena belum paham. Yang marah-marah itu belum paham, kue suwe tenan kue kan gitu misalnya. Nah, kalau dia udah paham bahwa tasyahud terakhir itu tempat yang paling didengar oleh Allah Ta'ala, pasti dia senang justru. Gitu. Nah ini. Tapi Ustaz, kalau misalnya imamnya kan banyak tahu doa, makmumnya sedikit. Hafalannya sedikit. Ya. Misalnya, apakah harus diam aja atau gimana? Mengulang-ulang doa yang dia hafal. Dan doa yang terbaik itu kan doa yang diulang.
Rasul itu sampai 3 kali. Kalau doa itu penting sampai 3 kali. Mengulang yukarriru salasan. Itu. Pak Ruslan misalnya diimami oleh Pak Nasir. Pak Nasir punya 12 doa. Misal ya. Sementara Pak Ruslan cuma 4 doanya kan gitu. Udah setiap yang satu itu diulang 3 kali. Jadi pas kan 4 kali 3 12 juga kan akhirnya. Iya. Ini Ustaz, seandainya Iya. Tanya dulu ya. Iya. Kita catat doa masing-masing itu. Ah. Setelah catat, nanti kalau imamnya kebetulan yang pendek, kita masih butuh doa banyak. Kita katakan kepada Allah, ya Allah, saya minta seperti yang kemarin. Iya. Jadikan Bisa saja. ini Allah tahu. Tahu. Ya sama kan? Mana dasarnya? Dasarnya Nabi mengajarkan kepada kita zikir ya. Setiap pagi dan petang itu kan ada zikir yang dibaca oleh Nabi ya, subhanallah wa bihamdi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Coba apa artinya itu? Nah ini sama mirip lah dengan apa yang ditanyakan Pak Nasir itu. Subhanallah wa bihamdi, maha suci engkau ya Allah, dan segala puji, segala pujian bagi milik Allah ya, wa bihamdi. Terus apa? Adada khalqihi, sebanyak makhluknya kan gitu. Ya enggak? Jadi kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi 1 kali, tapi kita ingin ya Allah sebenarnya ingin mengucapkan itu sebanyak jumlah makhluknya. Adada khalqihi. Paham ya Allah ya? Paham. Wa ridha nafsihi, dan seluas keridhaan Allah. Terus apa lagi? Wa zinata arsyihi, dan seberat arsy-nya. Arsy itu adalah makhluk Allah yang paling besar. Wa midada kalimati, dan sebanyak tinta untuk mencatat kalimatnya. Yang di dalam Al-Quran diterangkan, seandainya ada apa? 7 lautan digunakan untuk jadi tinta menulis kalimat-kalimat Allah, itu nggak akan habis gitu. Bahkan nanti ditambah lagi akan habis. Kan itu dijama kan? Saya ingin bertasbih, bertahmid kepada Allah sebanyak yang tadi disebutkan. Nah, itu terkait dengan bilangan. Kalau Pak Nasir terkait dengan waktu ya. Ya, kemarin saya sudah membaca doa 12 gitu ya. Terus hari ini ya Allah, saya memohon kepada Engkau doa-doa yang seperti yang saya baca kemarin gitu ya. Gitu ya maksudnya ya. Ya, Allah paham tentu saja. Ya. Karena setiap ucapan yang kita ucapkan kan dicatat oleh Allah Ta'ala. Tidak mungkin Allah luput ya. Yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maksudnya gimana? Berdoa tadi. Bahasa Arab gimana Pak Nasir? Misalnya Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada Engkau apa misalnya? Jami'al khairat. Ya, allati sa'al tuha, ya, yang aku minta amsi misalnya kemarin gitu ya. Ya, misal berdasarkan tadi ya zikir Nabi bisa saja, cuma ya mungkin kok males banget gitu ya kan. Kita ngulang doa yang sama, sementara doa itu sendiri adalah kebaikan gitu ya. Itu Pak Nasir. Nanti akhirnya tiap sholat, ya Allah, saya memohon kepada Engkau seperti yang aku tahun lalu minta tahun lalu kan gitu. Minta bulan lalu dan seterusnya ya. Walaupun tentu saja Allah paham kan, cuman ya kurang mantap lah ya. Nah, maka berdoalah, karena ketika kita semakin banyak memohon kan semakin Allah senang. Itu. Ya itu Pak Nasir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu. Ya, monggo Pak Haris. Jadi apakah dalam tahiyatul Akhir. awal bacaannya itu Hmm. apakah itu nama tilas?
kemudian bacaan at-tahiyat itu apakah itu nampak jelas dari peristiwa itu? Peristiwanya apa? Kronologisnya gini. Kronologisnya adalah ketika itu Nabi Muhammad ingin masuk ke dalam pintu, di depan pintu Nabi Muhammad mengucapkan gini. Tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Itu sama Muhammad. Dari dalam Sidratul Muntaha Allah menjawab. Allahumma Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah. Kenapa sampai kita dengar? Karena malaikat Jibril atau Nabi Muhammad mengisahkan gitu ya. Kemudian yang ketiga itu Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi. Yang kedua adalah Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ini setelah rombongan masuk sampai Allah dari luar itu Nabi malaikat Jibril menjawab Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Artinya juga untuk orang-orang yang soleh. Salawat itu juga untuk orang yang soleh maksudnya. Iya, betul. Apakah betul ini bagian dari kronologis yang Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj? Karena surat itu sendiri ada mi'rajnya orang-orang yang beriman. Apakah betul ini ada kisah? Apa ada hubungannya dengan itu? Iya. Apakah berasal dari sana gitu ya? Ya. Ya. Jawaban kami wallahu a'lam bishawab ya. Apakah riwayat itu sahih atau tidak ya? Katanya itu. Memang kami pernah baca ada tulisan yang menjelaskan bahwa bacaan tasyahud dalam sholat itu sesungguhnya nampak tilas ya. Tadi yang seperti yang Pak Haris sampaikan. Jadi ucapan at-tahiyatu lillah ketika Nabi mengetok pintu gitu ya. Kemudian dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi. Lalu ketika Rasul sudah masuk, Jibril di luar, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan seterusnya. Itu apakah betul ada riwayat yang menerangkan bahwa itu sesungguhnya nampak tilas dari peristiwa Mi'rajnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu Allah alam ya. Itu riwayatnya saya atau tidak? Gitu. Tapi memang ada yang menerangkan seperti itu, Pak Haris ya. Saya kira sudah viral juga itu, ya tersebar di grup-grup WhatsApp bahwa itu adalah napak tilasnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan tasyahud di dalam salat kita. Tapi apakah itu sahih atau tidak? Yang itu kami Allah alam nggak tahu ya. Nah, tapi yang jelas Nabi kan ditanya waktu itu, ya Rasulullah, ya, kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau? Nah, sementara salam kami sudah tahu cara mengucapkan salam kepada engkau. Kan itu pertanyaan sahabat. Lalu kemudian Rasul terdiam, lalu setelah itu Rasul mengajarkan bagaimana cara membaca sholawat kepada beliau ya. Itu. Nah, maka kalau kita perhatikan ya, seandainya itu napak tilas, Rasul akan tanpa ditanya oleh para sahabat, Rasul akan menerangkan gitu ya. Seandainya itu betul-betul gitu ya, riwayat bahwa itu adalah napak tilasnya Nabi SAW, Rasul tentu dari awal akan menerangkan. Akan menerangkan, tetapi faktanya ketika Rasul mengajarkan sholawat itu ditanya dulu oleh sahabat, ya bagaimana cara kami bersolawat kepada engkau ya Rasulullah. Nah, baru kemudian Rasul mengajarkan bagaimana cara bersolawat itu. Nah tadi disebutkan ya ada beberapa sigoh ya. Itu. Nah wallahu alam Pak Haris ya, apakah riwayat tentang itu adalah napak tilas sahih atau tidak, itu yang kami tidak tahu. Tapi kalau ceritanya memang sudah tersebar ya, sudah tersebar. Dan kalau dinalar masuk akal gitu ya, masuk akal. Tapi tadi apakah sahih atau tidak, yang itu saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada, silakan Pak Jody. Itu yang tadi yang Pak Ustadz bilang yang doa-doa yang sujud
terakhir sama Saya nggak pernah bilang sujud terakhir. Enggak. Dalam sujud ya, dalam seluruh sujud ya. Kadang-kadang sulit untuk doa itu apalagi pas sujud. Ya. Karena kita sholat di masjid sebagai makmum. Ya. Kadang-kadang kan imam tuh cepat banget gitu. Betul. Jadi kita nggak sempat gitu. Ya. Sedangkan kita harus segera kan ya Pak. Kalau sudah Allah Akbar berarti kita harus segera ikutin imam. Nah itu yang nggak sempat gitu kadang-kadang suka gitu nggak. Paling pas tasawuf terakhir baru bisa. Tapi yang sujudnya kadang-kadang nggak pernah sempat karena Cepat. gitu. Ya. Bahkan tasahud juga seringnya juga cepat. Tasahud akhir. Iya, kadang juga. Pada umumnya cepat juga ya. Tapi saya kadang memperlama karena sudah terakhir kan. Saya berdoa aja di situ gitu. Walaupun imam udah salam, Pak Jody terus lanjut doa gitu maksudnya. Iya. Dia udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya lanjutin doa aja gitu. Karena itu kesempatan. Yang saya nggak bisa. Kadang imamnya kadang cepat banget gitu. Iya. Nah, jadi saya kadang-kadang lakukan itu setelah sholat sunat, setelah sholat fardu. Baru saya bisa lakukan itu. Sholat sunnah, waktu sholat sunnah. Sholat fardu. Sholat ba'diyah gitu ya. Itu gimana tuh Pak? Ya baik. Terima kasih Pak Jody ya. Ya itu problem kebanyakan kita ya. Imamnya itu tidak memberikan kesempatan banyak untuk kita berdoa. Padahal sujud itu tempat di mana kita paling dekat dengan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun. Ya, fa'aksiru ad-du'a kata Rasul begitu. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah waktu dia sujud. Maka perbanyaklah doa. Kan itu jelas hadisnya. Jelas atau tidak? Jelas. Wa amma sujud, adapun sujud, fajtahidu fihi du'a kata Rasul. Maka bersungguh-sungguhlah berdoa di dalamnya. Fa innahu qaminun an yustajabalah, an yustajaba lahu. Nah, sesungguhnya doa dalam sujud itu sangat pantas untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya banyak para imam itu tidak memberikan kesempatan kepada makmum untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Alasannya apa kira-kira? Ya mungkin takut takut dikritik sama makmum kali ya. Sholat kok lama banget sujudnya kan gitu. Itu sebenarnya ketakutan yang tak berdasar gitu ya. Kalau kita tahu ilmunya kan tinggal diterangkan. Ketika ada makmum protes, imam kok suet temen kue sujudnya misalnya kan. Karena dia lebih senior dari kita kan. Nah bahasanya begitu ya. Ya kita tinggal terangkan Pak. Sujud itu waktu terdekat antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasul nyuruh kita untuk memperbanyak doa. Rasul menyuruh kita untuk bersungguh-sungguh berdoa di dalam sujud. Maka kita manfaatkan itu. Nah, kan itu tinggal diterangkan kan. Nah, tapi dengan catatan tadi, jangan sampai lebih lama daripada berdirinya. Berdirinya cuma 2 menit, sujudnya 5 menit. Nah, itu baru tuh masalah tuh ya. Nah, itu Pak Jody. Harusnya gitu, imam-imam itu menghidupkan sunnah dalam sholat, memperbanyak doa dalam sujud. Dengan catatan tadi, tidak lebih lama dari berdirinya. Ya minimal sama, ya, maksimal sama ya dengan lama berdirinya. Gitu. Nah itu. Jadi banyak imam yang meninggalkan ya anjuran untuk memperbanyak doa di dalam sujud. Gitu. Itu yang pertama ya. Kayaknya hampir semua sholat sujudnya cepat gitu. Tasahud juga demikian. Ya kan? Tasahud paling kalau kita hitung sampai mana bacaan doanya? Kan at-tahiyatulillah, terus assalam, sholawat Ibrahimiyah ya, innaka hamidum majid, paling ditambahi Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Habis itu salam. Rata-rata itu kan. Nah, bahkan ada mungkin yang kurang dari itu. Padahal tadi seperti yang sudah kami terangkan, ketika tasyahud terakhir itu adalah saat di mana doa kita sangat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi, "Falyatakhayar minad du'a alladzi ajabahu ilaihi fayad'u bihi." Harusnya kita perbanyak tuh, doa perbanyak. Dan duduk tasyahudnya Rasul
itu lamanya sama dengan lama berdirinya. Itu dalam satu riwayat dikatakan demikian. Itu. Nah, tapi amalan ini banyak ditinggalkan oleh para imam. Kemudian yang kedua, apa yang panjenengan lakukan tadi, Pak Jody, kalau imam sudah salam, maka kita harus segera salam. Jangan nambah lagi udah. Kalau imam udah assalamualaikum warahmatullah, tengok kanan, assalamualaikum warahmatullah, tengok kiri. Nah, kita harus segera juga salam. Walaupun ini saya masih punya banyak permintaan ini belum tersampaikan. Nah, kan gitu. Itu nggak boleh ya. Nah, itu tidak boleh kita mengakhir-akhirkan diri dari imam. Walaupun kita masih punya banyak permohonan, itu udah salam-salam. Lalu kapan dong kalau begitu? Ya itu bisa dilakukan waktu kita sholat sendiri, ya, misal atau sholat sunnah ya, sholat ba'diyah. Walaupun memang dalam hadis saya sebutkan fi duburi kulli sholawatil maktubah ya, terutama di akhir setiap sholat fardu gitu. Tapi bukan berarti kalau kita memperbanyak doa di tasyahud terakhir sholat sunnah itu tidak boleh. Nggak demikian gitu. Yang paling didengar itu ya di akhir setiap sholat fardu. Tetapi boleh juga kita berdoa di tasyahud terakhir sholat sunnah atau di setiap sujud sholat kita. Ya, termasuk sholat-sholat rawatib ya, sholat ba'diyah, sholat qobliyah atau sholat yang lain. Itu Pak Jody caranya. Jadi yang penting diperhatikan tadi, jangan sampai kita mengakhir-akhirkan diri dari imam. Walaupun mungkin imamnya cepat, ya udah. Kita belum selesai berdoa sujud, imam udah Allahu Akbar. Kan kadang ada ya. Kita subhanakallahumma baru Allahumma udah Allahu Akbar. Kan yang terbaik sholat itu berdoanya sampai hadir, hati kita hadir kan. Kita paham maknanya. Jadi direnungkan subhanakallahumma wa bihamdika baru gitu udah Allahu Akbar. Nah, itu kan ada yang seperti itu. Nah, ini maka kalau imam udah Allahu Akbar, kita harus langsung bangkit Allahu Akbar. Tapi insya Allah kalau satu keburu ya, keburu. Kita kadang-kadang ingin memperbanyak kan, dan memang disuruh untuk memperbanyak doa, mengulang-ulang doa yang sama itu juga bisa. Misalnya ya subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli seterusnya. Ya itu Pak Jody. Jadi intinya jangan mengakhir-akhirkan diri dari imam. Ya, baik Bapak sekalian, itu ya. Jelas, jadi sampai poin berapa ini tadi? Poin 147. Nah, insya Allah nanti pembahasan berikutnya kita akan membahas tentang rokaat ketiga dan rokaat keempat ya, pada halaman 49. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.